Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yohana Natasha Bugiting dari kelas 4A jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Otomasi. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan praktikum pada mata kuliah pemrograman komputer yang diajar oleh Bapak Dr. Iketut Suapika, STMSI. Yang akan dibahas pada video kali ini adalah pengenalan program Python. Banyak orang-orang yang bertanya, apa sih pengertian daripada program Python? Dan kenapa banyak sekali orang-orang yang menggunakan program Python? Program Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif multiguna, di mana bahasa pemrograman Python lebih menekankan kepada keterbacaan kode, sehingga membuat para pengguna lebih mudah untuk memahami ataupun menguasai bahasa pemrograman Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Ada beberapa alasan mengapa kita belajar bahasa pemrograman Python. Yang pertama, bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dimengerti. Walaupun seseorang masih pemula di dalam bahasa pemrograman, Python merupakan salah satu pilihan yang bagus untuk memulai belajar bahasa pemrograman. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah gratis. Bahasa pemrograman Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang tidak perlu berlangganan untuk mengaksesnya. Dan yang ketiga adalah bahasa Python merupakan bahasa yang sangat dinamis. Dan kemudian alasan yang keempat adalah bahasa pemrograman Python merupakan multi-platform, di mana digunakan pada web development, mobile apps, desktop apps, ataupun server. Kemudian, alasan yang selanjutnya adalah bahasa Python merupakan bahasa yang lagi hype ataupun bahasa yang sedang populer. Karena bahasa Python banyak digunakan di data science, banyak juga digunakan di robotics, kemudian digunakan di machine learning, dan di kalangan programmer, bahasa Python digunakan pada data analisis, digunakan juga pada artificial intelligence, dan masih banyak yang lainnya. Bahasa pemrograman Python ditemukan oleh seorang pria bernama Guido van Rossum. Guido van Rossum merupakan seorang programmer, di mana Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di Teaching Mathematics Centrum. Dalam komunitas Python, Van Rossum dikenal sebagai BDFL, Benevolent Dictator for Life, yang berarti bahwa ia terus mengawasi proses pengembangan Python dan selalu membuat keputusan jika diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginstal Python. Langsung saja kita masuk ke Chrome. Kemudian kita ketik saja Python. Oke. Nah, setelah itu di sini langsung terlihat welcome to python.org. Kemudian langsung saja kita klik. Nah, di sini sudah terlihat tampilan daripada website resmi Python. Kemudian kita langsung saja masuk ke download. Nah, di sini sudah terlihat versi terbaru daripada Python, yaitu versi 3.9.5. Kemudian langsung saja kita download. Nah, sembari kita menunggu sampai Python-nya terunduh semuanya. Oke, sudah selesai. Nah, langsung saja kita buka. Python yang sudah kita unduh, kemudian di sini sudah terlihat. Nah, langsung saja kita run. Saya sudah mengunduh Python sebelumnya, jadi saya rasa saya tidak perlu lagi setup ulang. Tapi di sini teman-teman bisa langsung saja pilih setup nanti jika sudah mendownload Python-nya. Oke, saya rasa demikiannya cara untuk mengunduh ataupun menginstal Python. Nah, setelah program Python berhasil diinstal ataupun di-download, kita bisa langsung mengoperasikannya. Di sini kita akan langsung buka pada command prompt. Kita ketik di type pencarian com. Oke. Bisa lihat command prompt, kemudian kita open. Nah, di sini sudah langsung terlihat
kita bisa fullin. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, kita bisa langsung ketik PY ataupun Python di sini. Terus langsung terlihat versi Python yang sedang kita gunakan, yaitu adalah Python versi 3.9.5. Nah, pada command prompt PY ini kita bisa memberikan beberapa perintah sederhana. Nah, ketika kita mengetik import this, nah di sini langsung terlihat ataupun langsung muncul Zen filosofi daripada Python. Nah, selanjutnya pada prompt dapat diberikan ataupun dapat kita berikan perintah sederhana seperti sebuah kalkulator, dapat mencetak statement ataupun menjalankan tugas-tugas kecil. Nah, di sini kita dapat langsung membuat sebuah kalimat sederhana. Nah, kita dapat mengetik print, kemudian buka kurung, tanda petik 2, kemudian kita dapat menuliskan kalimat yang ingin kita tuliskan di sini ataupun yang ingin kita ketik di sini. Jadi saya akan mengetik hello sunshine, kemudian tanda petik 2, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ketika kita menginputkan ini, kemudian di sini langsung keluar outputnya itu hello sunshine. Begitu mudah, bukan? Nah, kita akan coba lagi satu, print dan buka kurung, kita ketik good morning misalnya, good morning, kemudian tanda petik 2, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini langsung keluar outputnya itu adalah good morning. Nah, bagaimana dikatakan command prompt Python ini dapat berfungsi sebagai kalkulator? Nah, kita langsung saja memasukkan angka-angka yang ingin kita jumlahkan ataupun ingin kita kurang atau ingin kita kali. Contohnya itu adalah misalnya 2 ditambah dengan 2, enter. Nah, langsung muncul 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian bisa juga pengurangan 32 misalnya dikurangin dengan 5, dapat hasilnya 27. Nah, bagaimana dengan beberapa angka yang disatukan kemudian kita kurang, tambah ataupun bagikan? Mari kita coba. Misalnya 45 dikali dengan 2 dibagi dengan 5 ditambah dengan 10 ataupun dikurang dengan 2. Nah, sama dengan langsung terlihat hasilnya di bawah sini, itu adalah 26. Nah, selanjutnya itu adalah untuk membuat perintah di dalam blok indentasi. Nah, di sini kita dapat enter. Nah, kemudian kita dapat mengetikkan yaitu adalah for i, kemudian in, kemudian kita masukkan angka 1, 2, 3, ini yang sederhana. Kemudian kita masukkan 1, 2, kemudian 3, kemudian kita tutup. Kalau diisi titik 2 di belakangnya, sini ada 1, 2, 3, kemudian di sini ada titik tanda petik 2, 1, 2, 3, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita beri tab, baru kita ketik print, lalu buka kurung, masukkan i, baru kita enter. Kita enter lagi sekali. Nah, ini sudah kelihatan di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita coba satu kali lagi dengan contoh yang lain. Nah, misalnya for i in, kita buka, kita tulis aku, kita tulis angka 1, 2, 3, kita ketik aku, misalnya ya, sayang
semua, ada kesalahan di sini. Ku sayang semuanya. Dan kita tutup. Diisi dengan titik 2 di belakang, dan enter. Lalu kita tab lagi sekali, kemudian print, buka kurung i, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah terlihat 1, 2, 3, aku sayang semuanya. Oke. Nah, begitu dia untuk menuliskan kalimat dan menjadikan kalkulator dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai dasar-dasar daripada directory ataupun struktur Python. Nah, kita mulai saja. Di sini kita langsung terlihat usernya, nama saya sendiri Yohana. Kemudian kita untuk mengetahui di mana letak Python ataupun tempat penyimpanan program Python kita berada, kita langsung saja ketikkan where Python. Dan kita enter. Nah, di sini langsung terlihat data kita berada di data C, lokal program Python. Nah, di sini terlihat. Nah, pada program Python terdapat yang dinamakan library, ada yang dinamakan modul ataupun paket, ada yang dinamakan PIP ataupun pip yang beragam-ragam. Nah, sehingga ini merupakan salah satu alasan program Python banyak digunakan. Apa sih pipe ataupun pip itu? Pip merupakan sebuah manajemen paket yang digunakan untuk menginstal, digunakan untuk menghapus ataupun mengupgrade Python. Nah, untuk Python seri 3.4 ke atas itu tidak perlu lagi menginstal PIP dikarenakan pip ataupun PIP sudah terunduh langsung bersama-sama dengan program tersebut. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui pip ataupun mengetahui letak pip berada? Langsung saja kita ketik where pip. Sama seperti tadi kita mencari tempat penyimpanan where Python, sama halnya juga dengan kita mencari tempat penyimpanan pip, yaitu adalah where pip. Nah, di sini sudah terlihat di mana letak penyimpanan pip berada, yaitu ada di data C. Nah, untuk mengetahui perintah dasar pengoperasian directory ataupun cara kita mengetahui bagaimana kita bisa pindah dari data C ke data D ataupun sebaliknya, ataupun kita ingin membuka folder, yaitu dengan cara di sini kita ketik cd kemudian slash dan enter. Kemudian di sini kita sudah berada di data C. Oke. Kita ingin membuka folder D, membuka data D. Maksud saya ketik saja D, kemudian titik 2, kemudian di enter. Nah, kita sudah berada di data D sekarang. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat sebuah folder di mana folder yang dinamakan belajar Python. Untuk membuka folder tersebut, kita langsung saja ketik cd, kemudian spasi, masukkan nama folder yang sudah kalian buat. Nah, di sini saya buat cd belajar Python karena saya sudah membuat folder ini sebelumnya. Kemudian enter. Sekarang kita sudah berada di data D dan pada folder belajar Python. Nah, bagaimana sih cara kita membuat sebuah folder baru? Caranya gampang saja. Kita langsung saja ketik md, kemudian spasi, tanda kutip 2, kemudian kamu buat saja, ataupun kalian buat saja nama folder yang akan kalian buat. Kita beri nama saja foldernya, yaitu adalah misalnya program Python misalnya. Kemudian ditutup lagi dengan tanda kutip ya. Oke, kemudian enter. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa project ini ataupun folder yang telah kita buat ini sudah ada? Kita cek secara manual, kita masuk ke file. Kemudian kita masuk di sini, saya sudah membuat satu folder yaitu belajar Python. Kemudian langsung saja masuk. Nah, di sini paling atas sudah terlihat bahwa sudah ada program baru ataupun nama folder baru, yaitu adalah program Python. Oke, berarti sudah berhasil. Kemudian kita kembali lagi ke command prompt. Nah,
bagaimana sih cara kita menghapus folder yang baru saja kita buat? Caranya gampang saja, dengan ketik RD, kemudian spasi, masukkan nama folder yang tadi kita buat, yaitu adalah program Python. Kemudian ditutup lagi dengan tanda kutip di sini. Oke, enter. Nah, langsung saja kita cek. Nah, sini sudah tidak ada lagi folder yang tadinya kita buat. Nah, foldernya sudah hilang karena tadinya kita sudah hapus. Nah, oke, karena kita masih berada di folder belajar Python, bagaimana sih cara kita membuat project Python baru? Caranya gampang saja, kita langsung saja masuk ke Notepad, ketik Notepad, kemudian isi judul baru daripada program Python yang ingin kalian buat. Di sini saya beri nama Python underscore saya, misalnya .py. Bentar. Sudah terlihat di sini dikatakan cannot find the Python file yang ingin kita buat. Nah, di sini katakan do you want to create a new file? Klik yes. Nah, di sini sudah ada project ataupun program yang akan kita buat. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita mengganti judul daripada program Python yang tadinya akan kita buat? Langsung saja di sini ketik rename ya, kemudian klik judul yang tadinya kamu buat, kemudian titik py, kemudian tambahkan dengan judul program yang baru yang ingin kalian ganti. Misalnya kita ketik saja sunshine dan tambah .py, enter. Nah, kita langsung saja cek apakah sudah terganti atau belum. Nah, di sini sudah ada ya, sudah terganti. Oke, kita kembali lagi ke command prompt. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menghapus file yang tadinya kita buat? Langsung saja ketik delete ya, kemudian tanda kutip lagi, masukkan judul yang tadinya sudah kita ganti yang baru, yaitu adalah sunshine.py. Dan kita ketik di sini sunshine.py dan ditutup dengan tanda kutip enter. Oke, langsung saja kita cek apakah file tersebut sudah hilang. Masih ada. File tersebut sudah ada. Tadinya ada, maksud saya sekarang sudah tidak ada lagi karena tadinya sudah kita hapus. Baik, di sini kita akan belajar mengenai penjumlahan. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya beri judul yaitu adalah program penjumlahan dua bilangan. Oke, langsung saja kita masukkan bilangan yang akan kita buat. Di sini saya buat angka 453. Kemudian kita masuk kepada bilangan yang kedua. Ini saya buat 768. Untuk penjumlahan itu sangat mudah ya. Di sini kita tinggal menjumlahkan saja, kemudian kita masukkan float. Nah, float itu fungsinya adalah untuk mendeklarasikan fungsi ataupun untuk membuat fungsi penjumlahan pada kedua buah bilangan ataupun kedua buah angka. Oke, di sini kita masukkan kepada bilangan yang pertama yaitu 453. Kemudian kita jumlahkan dengan float bilangan yang kedua yaitu adalah 768. Kemudian kita langsung print, kemudian jumlah, buat kurung kurawal, kemudian kemudian
data yang tadinya kita telah buat 453,768 jumlah. Nah, di sini sudah selesai. Kita cek lagi sekali lagi. 453,768. Oke, sudah benar. Oke, kita simpan. Nah, di sini untuk menyimpannya itu kita beri dulu nama filenya itu adalah penjumlahan. Nah, ditambah dengan .py. Jangan lupa save as type di sini yaitu adalah all files. Oke. Langsung saja kita save. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui hasil daripada program yang telah kita buat ini? Itu adalah yang kita buat adalah membuka command prompt. Oke. Nah, ini kita masih berada di data C ya. Kita langsung masuk ke data D, data di mana tempat folder kita berada. Nah, kita sudah berada di data D. Nah, kemudian kita masuk pada folder tempat di mana program kita tadinya disimpan. Belajar Python. Nah, kita sudah berada di data D dan pada folder belajar Python. Langsung saja kita masuk, lalu kita cek hasilnya itu. Kita ketik Python, kemudian masukkan judul daripada program yang tadi kita sudah buat, penjumlahan.py. Enter. Nah, di sini langsung terlihat hasil daripada penjumlahan dua buah bilangan yang sudah kita buat, yaitu adalah jumlah dari 453 ditambah dengan 768 adalah 1221. Oke. Nah, begitu dia caranya untuk penjumlahan. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat perkalian? Sama halnya seperti kita membuat perkalian. Kita langsung saja masuk ke membuat program baru. Ini kita tutup dulu ya. Sama halnya seperti penjumlahan, perkalian juga sama seperti cara yang telah kita buat tadi. Nah, kita langsung saja buat judulnya seperti yang tadi, yaitu adalah program perkalian. Kali ini program perkalian dua bilangan. Enter. Nah, di sini juga kita tinggal memasukkan bilangan-bilangan yang ingin kita buat. Ini bilangannya bebas ya, terserah. Nah, di sini adalah bilangan pertama. Ini saya buat angka 455. Kemudian saya masukkan bilangan yang kedua. Di sini saya buat angka 327. Oke, kemudian langsung saja sama seperti yang tadi. Kita tinggal membuat jumlah. Kemudian float. Masukkan angka yang tadinya kita sudah pilih di atas, itu sudah kita tentukan. Kemudian di sini kita buat kali pakai tanda bintang ya. Kemudian masuk lagi float. Kemudian membuat angka yang kedua yaitu 327. Kemudian kita tinggal print untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita jumlahkan. Sini beda ya, sini kali. Oke, langsung saja adalah
masukkan formatnya. Itu adalah angka yang tadi sudah kita pilih, 455,327, kemudian jumlahnya. Oke, kita tinggal simpan. Cara menyimpannya juga sama seperti yang tadi. Di sini saya beri judulnya itu adalah perkalian .py ya. Kemudian di sini kita simpan all files. Ini kita tinggal save. Oke. Nah, untuk mengeceknya juga sama halnya seperti yang tadi. Oke, kita langsung saja masuk ke data D. Kemudian kita masuk ke CD, yaitu mencari folder tempat di mana file kita berada. Oke, kita sudah berada di folder ini. Kemudian kita tinggal memasukkan saja nama file yang tadi kita sudah buat, itu adalah perkalian.py, python perkalian.py. Nah, di sini sudah terlihat hasil daripada perkalian ini, jumlah 455 dikali 148,785. Nah, di sini jumlahnya adalah ini ya, 148,785. Oke, demikian untuk perkalian. Demikianlah penjelasan singkat mengenai bahasa pemrograman Python, di mana kita telah belajar tentang pengertian daripada bahasa pemrograman Python, kemudian cara menginstalnya, kemudian bagaimana cara pengoperasiannya, juga sampai kepada penjumlahan dan perkalian. Demikianlah video ini dibuat. Bila ada kesalahan yang terdapat pada video, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.